Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh dapat melayani Tuhan bersama. Dan pada saat ini kita diberi waktu untuk kita boleh mendengar akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami waktu untuk kami boleh melayani Tuhan di rumah sakit Panti Waluyo ini. Kami mengucap syukur atas tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah di hari ini Tuhan, kami boleh dapat mengerjakan setiap tanggung jawab ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama boleh menjadi landasan kami untuk kami melayani Engkau. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah keramahan sebagai dasar melayani. Firman Tuhan akan terambil dari Markus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Markus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kehidupan sekarang ini, sifat individualis mulai merasuki. Orang lebih berorientasi pada dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Contoh, ketika terjadi kecelakaan, jumlah orang yang menonton kecelakaan itu jauh lebih banyak dari orang yang menolong. Atau ketika kita sedang makan bersama, maka kita bisa melihat bahwa tidak sedikit orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kelihatan bersama itu kalau di foto saja. Tetapi pada kenyataannya, setiap orang yang makan di situ asik dengan HP-nya masing-masing. Tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Atau ketika kita hidup bertetangga di tengah masyarakat, tidak jarang ada orang yang merasa sibuk sehingga enggan untuk menyempatkan waktu untuk bersosialisasi dengan tetangganya. Tidak sedikit saudara-saudara orang mulai membangun tembok pembatas yang cukup tinggi untuk sesamanya. Kehidupan kehilangan keramah tamahan. Hidup mulai menjadi terasing. Di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, di sana diceritakan bagaimana Yesus diikuti oleh banyak orang.
Dan mereka mengikuti Yesus sudah selama 3 hari. Dan yang menarik saudara-saudara, Yesus melihat bahwa selama 3 hari mereka tidak memiliki makanan. Sehingga Yesus tergerak hatinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yesus tidak tega melihat kondisi mereka yang tidak memiliki makanan. Bisa saja saudara-saudara, Yesus menyuruh orang banyak itu pergi cari makan sendiri-sendiri. Toh, Yesus tidak pernah menyuruh orang-orang itu untuk mengikuti dirinya. Itu inisiatif mereka sendiri. Yesus tidak perlu repot-repot memikirkan kondisi perut mereka. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak bersikap demikian. Ia justru menyuruh mereka duduk dan ia memulai dari apa yang ada. Ia menanyakan kepada muridnya, ada berapa roti yang ada padamu? Ada 7. Sehingga dari ke-7 itu, orang banyak itu bisa makan. Dan di sana juga dikatakan bahwa ada beberapa ikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sedang ingin memperlihatkan keramahan dari Kristus. Keramahan yang menjadi bagian dari pelayanan Kristus. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus adalah bersumber dari hati yang tulus. Oleh karena itu, ada ketergerakan hati ketika melihat orang banyak itu tidak memiliki makanan. Yang kedua, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana keramahan itu melahirkan kepekaan. Yesus peka terhadap kebutuhan orang banyak. Ia berinisiatif untuk berbuat sesuatu untuk mereka yang membutuhkan. Dan keramahan Tuhan Yesus itu juga mengoptimalkan apa yang ada untuk sesamanya. Sekali lagi di sana diceritakan, mengoptimalkan 7 roti dan beberapa ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa keramah tamahan itu bukan hanya berbicara tentang sapa menyapa. Keramah tamahan bukan hanya berbicara tentang memberi senyuman, tetapi keramah tamahan juga berbicara tentang yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang kualitas hati. Orang yang ramah akan selalu berbanding lurus dengan hatinya. Senyuman yang diberikan kepada orang lain semua bersumber dari hati yang baik. Sapaan yang lembut itu juga berasal dari hati yang lembut. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak bisa dikatakan ramah jika ketika kita menyapa tetapi hati mengumpat. Kita memberi senyum tetapi hati membenci. Kita juga tidak bisa dikatakan ramah kalau senyuman atau sapaan kita diiringi dengan maksud-maksud terselubung. Yang kedua, saudara-saudara, keramah tamahan itu juga berbicara tentang kepekaan. Orang ramah akan mudah memiliki ketergerakan hati untuk berbuat sesuatu, untuk menolong orang lain. Ketika kita melihat orang yang lapar, maka kita akan bersegera memberi mereka makan. Karena senyuman dan sapaan tidak akan membuat orang lapar itu menjadi kenyang. Yang membuat kenyang itu makanan. Jadi ketika kita melihat ada orang yang lapar, senyuman, sapaan itu tidak cukup. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memberi mereka makan. Keramah tamahan juga
berbicara tentang memberi. Orang yang ramah tidak segan memberi dari apa yang dia miliki. Menolong orang lain itu tidak harus menunggu punya duit banyak. Menolong orang lain itu tidak harus menunggu jabatan yang tinggi. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu mulai dari apa yang kita miliki untuk sesama kita. Jadi kita tidak bisa dikatakan ramah, saudara-saudara, kalau kita pelit. Karena keramahan adalah ketersediaan untuk kita boleh memberi sesuatu untuk sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah ketika keramah tamahan Kristus menjadi bagian dalam pelayanan kita. Karena keramahan meruntuhkan tembok pembatas, menghapus keterasingan. Keramahan membangun kepedulian kepada sesama, membangun sebuah kemesraan. Keramahan akan memberi keindahan dalam kehidupan ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar bersama. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang ramah, seperti Kristus yang telah mencontohkan kami akan keramah tamahan. Biarlah kelemah lembutan yang kami perlihatkan semua berasal dari hati yang baik. Kami boleh menjadi pribadi yang peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain, peka untuk menolong sesama. Dan biarlah kami juga menjadi pribadi yang ikhlas, yang tulus ketika kami memberi sesuatu untuk orang lain, memberi kebaikan demi kebaikan bagi sesama kami. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini, mampukan kami untuk tetap melayani setiap pasien yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menghadirkan Kristus bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan pelayanan kami. Tuhan berkati kami. Amin.